Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tarikh al-Islami atau tarikhul Islam, dan kita sampai pada wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk dalam khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khilafahnya bermula dari Jumadil Akhirah 13 Hijriah sampai Dzulhijjah 23 Hijriah, yaitu beliau 10 tahun sebagai khalifah. Bagaimana Umar diangkat menjadi khalifah? Ketika Abu Bakar merasa sakit parah dan dia merasa dia akan meninggal dunia, maka dia ingin memilih penggantinya, ya, dengan menunjuk siapa yang menjadi penggantinya, yaitu istikhlaf. Maka beliau pun radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan sebagian sahabat-sahabat senior dari ahlul hilli wal aqd yang ahli dalam hal ini, ya, baik dari kalangan muhajirin maupun kaum ansar. Di antara yang diajak diskusi untuk memilih siapa yang menjadi pengganti beliau adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, di antaranya juga Utsman bin Affan, Sa'id bin Zaid, yang ketiga ini adalah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Usaid bin Hudhair, ya, dari kalangan ansar, ya, dan yang lainnya. Maka setelah Abu Bakar dalam kondisi sakit berdiskusi dengan mereka, akhirnya pilihan jatuh kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagian sahabat yang diajak diskusi agak berat menjadikan Umar sebagai khalifah, bukan karena keimanannya, bukan karena ilmunya, tapi karena Umar agak keras, ya. Umar orangnya agak tegas dan keras. Namun akhirnya setelah diskusi, akhirnya berlapang dada untuk menerima Umar sebagai khalifah. Tatkala semua sepakat untuk sepakat dengan ide Abu Bakar. Jadi Abu Bakar yang kasih ide bahwasanya sebaiknya Umar, dan lainnya akhirnya sepakat. Maka orang-orang pun berkumpul di masjid. Lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, beliau dari hujrah beliau, kemudian yang terbuka juga jendelanya menuju masjid, maka beliau berbicara dari hujrah beliau dalam kondisi sakit, yaitu dari kamar beliau. Ya ayuhan nas, atardawna biman astakhlifu alaikum, wahai manusia sekalian, apakah kalian ridha dengan aku yang pilihkan untuk penggantiku menjadi pemimpin kalian? Fa inni wallahi ma alautu min jahdi ra'yi wala wallaitu dha qarabah wa inni qad wallaitu Umar bin Khattab fasma'u lahu wa ati'u. Maka Abu Bakar berkata, ya wahai manusia sekalian, apa kalian ridha dengan pilihanku untuk menjadi pemimpin penggantiku atas kalian? Sungguhnya demi Allah, aku telah berusaha berfikir keras untuk memilih siapa yang menjadi penggantiku, dan aku tidak mengangkat kerabatku yang menjadi penggantiku. Sungguhnya aku telah memilih Umar bin Khattab, maka dengarlah dan taat kepadanya. Qalu sami'na wa ata'na. Maka orang di masjid pun berkata, kami dengar dan kami taat. Ketika itu Abu Bakar pun berdoa, Allahumma inni lam urid bidzalika illa salahahum. Beliau pun berdoa, ya Allah, sungguhnya aku tidak menginginkan hal ini, memilih Umar menjadi penggantiku, kecuali demi kebaikan kaum muslimin. Wa khiftu alaihimul fitnah, dan aku khawatir fitnah menimpa mereka. Fa amiltu fihim ma anta bihi a'lam wajtahadtu lahum ra'yan. Aku melakukan perkara yang tentu kau lebih tahu, ya Allah, dan aku bersungguh-sungguh dalam berfikir akan hal ini. Fa wallaitu alaihim khairahum wa aqwahum alaihim, dan aku pilih yang paling terbaik bagi mereka dan paling kuat. Wa ahrasahum ala ma arsyadahum, dan yang paling semangat untuk beri petunjuk kepada mereka.
Abu Bakar radhiyallahu anhu tentunya tidak sembarang milih Umar. Dia kenal dekat dengan Umar. Bahkan dalam berbagai keputusan-keputusan dalam strategi peperangan di zaman Abu Bakar sebagai khalifah, seringkali Abu Bakar berdiskusi sama Umar. Bahkan terkadang Umar mengatakan jangan jadikan ini sebagai pemimpin, Abu Bakar pun nurut kepada Umar. Artinya Abu Bakar tahu Umar juga punya ilmu dalam strategi peperangan dan ketakwaannya, ya. Dan dia adalah orang terdekat kepada Nabi setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka inilah usaha Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam memilih khalifah penggantinya, maka dia menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau. Maka setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meninggal, beliau pun dikuburkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di hujrah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka orang-orang pun datang menuju masjid untuk membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini terjadi pada tanggal 23 Jumadal Akhirah tahun 13 Hijriah. Ya, dan akhirnya umat bersepakat untuk menjadikan Sayyidina Umar sebagai khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menjelaskan tentang fadail Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu di sana ada satu kaum yang sangat benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu kaum Rafidhah. Kaum Rafidhah, saya sempat kumpulkan perkataan-perkataan mereka tentang Umar bin Khattab dalam buku yang saya tulis, 33 Banyolan Akidah Syiah. 33 Banyolan Akidah Syiah, yang mereka menganggap bahwasanya Umar seperti Fir'aun atau lebih parah daripada Fir'aun. Ya, mereka menuduh Umar dengan tuduhan yang mengerikan, ya, macam-macam tuduhan terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, seperti Umar menzalimi Fatimah, mendorong Fatimah sampai anaknya keguguran. Ini dusta yang mereka sampaikan tentang Umar bin Khattab. Bahkan mereka mengatakan Umar suka, waliyadzubillah, suka disodomi, ya, dia punya penyakit di duburnya yang tidak sembuh kecuali dengan mani lelaki. Waliyadzubillah, tuduhan-tuduhan yang buruk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Bahkan mereka memuja-muja sang pembunuh Umar, yaitu Abu Lu'lu' al-Majusi. Mereka puja-puja, dan mereka dalam doa mereka ketika mengunjungi kuburan Abu Lu'lu' al-Majusi, Allahumma syurna ma'abi Lu'lu'. Ya Allah, kata mereka, kumpulkan aku di akhirat kelak bersama Abu Lu'lu', sang pembunuh Umar, karena mereka bahagia Umar terbunuh. Bahkan mereka merayakan hari kematian Umar. Semua nukilannya ada, bukan dari perkataan saya. Saya nukil dalam buku saya 33 Banyolan Akidah Syiah, perkataan-perkataan mereka yang keji terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena di zaman Umar lah kemudian Persia jatuh secara total. Di zaman Umar Persia jatuh secara total, dan orang Syiah kebanyakan dari Persia, ya. Mungkin mereka dendam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang uniknya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menikah dengan putri Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu taala anha menikah, memiliki beberapa anak. Di antaranya Hasan dan Husain. Kemudian ada anak perempuan namanya Ummu Kulsum. Yang Ummu Kulsum ini dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan punya anak namanya Zaid bin Umar. Kalau seandainya Ali bin Abi Thalib benci kepada Umar sebagaimana kebencian Syiah terhadap Umar, mana mungkin dia menyerahkan putrinya yang sangat dia cintai, yang merupakan putri dia dan Fatimah, kepada siapa? Kepada Umar. Sampai orang-orang Syiah bingung menghadapi fenomena ini. Saya tuliskan perkataan mereka tentang fenomena ini karena dalam buku-buku biografi Ahlus Sunnah dan dalam buku biografi dalam buku-buku literatur Syiah juga disebutkan bahwasanya Umar menikah dengan siapa? Putrinya Ali dan Fatimah yang bernama Ummu Kulsum, dan punya anak namanya Zaid bin Umar. Maka mereka berusaha mentakwil kejadian ini dengan dua takwilan. Yang pertama, mereka mengatakan Ali terpaksa melakukan hal tersebut. Takut sama Umar ancam sampai akhirnya dia rela melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh Umar yang lebih parah daripada Fir'aun. Dan ini takwil tidak masuk akal. Ali radhiyallahu anhu bukanlah penakut, dialah sang jagoan, sang pemberani yang hebat dalam pertempuran, yang mau tidur di ranjang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berhijrah, siap
pengganti Nabi, mungkin orang datang masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dibunuh. Sang pemberani Ali bin Abi Thalib, dialah yang ketika berduel mengatakan ana alladzi sammatni ummi haidarah kalaifi ghabatin karihil manzar, akulah yang ibuku menamakan aku dengan singa seperti singa-singa hutan yang mengerikan penampakannya. Sang pemberani, dan terlalu banyak kisah hebatnya Ali bin Abi Thalib peperangan. Tidak mungkin dia takut dengan Umar, atau dia menganggap Umar kafir, atau dia menganggap Umar lebih parah dari Fir'aun, atau menganggap Umar setan, kemudian dia menyerahkan putrinya kepada siapa? Umar. Enggak masuk akal. Harusnya dia lawan. Kalau memang Umar penjahat, Ali pasti apa? Ngelawan. Ini tafsiran pertama, takwil pertama mereka bingung menghadapi kenyataan bahwasanya Umar menikah dengan putrinya Ali. Berarti ada kasih sayang. Berarti Umar mantunya siapa? Ali. Ali mertuanya siapa? Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Takwilan kedua kata mereka, sungguhnya yang dinikahi oleh Umar bukanlah putri Ali, tapi dia adalah jin yang ini lebih gila lagi. Entah Ali ketemu siapa terus bawa jin suruh nikah sama jinnya, jin perempuan nikah sama Umar. Tapi kalau nikah sama jin kenapa ada anaknya? Kenapa ada anaknya? Emang ada pernah kasus laki-laki menikah dengan jin perempuan kemudian keluar anak? Pernah nggak dengar kisah seperti itu? Nggak pernah. Kalau ada mungkin banyak anak-anak. Bapaknya manusia, ibunya apa? Jin, jin tomang. Taib. Jin dan Jun atau si manis jembatan Ancol. Taib. Jadi mereka menolak sejarah yang bahkan tertulis dalam literatur mereka. Ini semua sudah saya bahas dalam buku saya 33 Majalah Akidah Syiah. Mudah-mudahan suatu saat saya akan cetak lagi kembali buku tersebut. Taib. Adapun keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat banyak, baik dalam Al-Quran maupun baik dalam Sahihain maupun hadis-hadis yang lain ya. Kita bacakan di antaranya beliau di antara orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang 10 orang yang dijamin masuk surga yang dikenal dengan asyaratu al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Orang kedua siapa? Umar fil jannah. Orang ketiga Utsman, kemudian Ali dan seterusnya sampai 10 ya. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, 10 orang. Nomor 2 yang disebutkan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dialah yang diinginkan keislamannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika masih kafir terkenal keras terhadap kaum muslimin. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik, bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, jayakanlah Islam, muliakanlah Islam dengan orang yang paling kau cintai di antara dua orang ini, Abu Jahal atau Umar. Maka yang paling dicintai oleh Allah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anhu. Maka beliau pun masuk Islam dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Rasulullah SAW lahir tahun gajah kan? Peristiwa tahun gajah ya, amal fil. Umar 13 tahun lahir setelah itu. Jadi Umar 13 tahun lebih muda daripada siapa? Rasulullah SAW. Disebutkan beliau masuk Islam tahun 6 kenabian. Tahun 6 kenabian. Bukan tahun 6 Hijriah, tapi tahun 6 apa? Tahun kelima atau tahun ke-6 kenabian. Adapun sifat-sifat beliau secara fisik, saya bacakan perkataan Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Isti'ab. Beliau berkata, "Kana syadidal udmah, tiwalan kathal lihyah, asla a'sar." Apa maknanya? Pertama, Umar secara warna kulit dia gelap. Dia bukan hitam, tapi udmah itu seperti gini ya, sawo matang tapi matangnya banget. Jadi seperti sebagian orang-orang Yaman, kita orang Arab Yaman sebagian agak gelap kan. Bukan hitam tapi agak gelap ya. Itu seperti kira-kira seperti itu. Jadi syadidul udmah yaitu sawo matang sekali.
Secara kulit ya. Dalam sebagian literatur disebutkan beliau putih, tapi yang lebih banyak disebutkan beliau seperti itu. Kemudian tiwalan, beliau sangat tinggi. Sangat tinggi. Kemudian kathal lihyah, jenggot beliau sangat lebat. Kemudian asla, kata Ibn Abdul Bar, asla itu botak sini. Orang Arab itu banyak sekali apa? Botak. Saya ketemu banyak masyayikh, apa namanya? Bukan botak tengah begini, enggak. Dari depan sudah apa? Itu botak. Itu namanya asla dalam bahasa Arab. Dan banyak orang-orang mulia yang asla. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Di antara para sahabat disebutkan yang kepalanya asla, itu botak dari depan. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di antaranya anaknya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian di antaranya Ali bin Abi Thalib. Juga asla. Di antaranya Ammar bin Yasir. Juga asla. Di antaranya Muhammad bin Maslamah. Juga asla. Al-Ahnaf bin Qais. Dan banyak sahabat yang kepala mereka apa namanya? Botak dari depan. Sifat fisiknya. Demikian juga banyak tabi'in yang juga sifatnya asla. Di antaranya para imam, para imatul madhab seperti Imam Malik bin Anas. Imam Malik radhiyallahu ta'ala disebutkan dalam biografi beliau, asla. Beliau kepalanya botak bagian depan ya. Adapun hadis dhaif yang disebutkan maknanya innallaha tahhara qauman minadz-dzunub bis-sal'ah min ru'usihim. Sungguhnya Allah menghapuskan suatu dosa-dosa dari suatu kaum. Allah menghapuskan dosa-dosa suatu kaum karena botaknya kepala mereka. Wa inna aliyan laminhum. Sungguhnya Ali termasuk yang botak. Ini hadis palsu. Hadis palsu. Ini tidak ada keutamaan tertentu. Namun bukanlah aib maksud saya. Karena dimiliki oleh banyak orang-orang apa? Mulia ya. Sampai saya pernah lihat ada suatu ceramah. Seorang syekh. Dia botak. Intinya dia ceramah, dia sambil buka songkok. Dia bilang, jangan sedih wahai botak. Kemudian dia sebutkan dalil-dalil tentang siapa-siapa yang botak. Bahkan dia sebutkan di Amerika ada apa majalah Times atau majalah apa menyebutkan bahwasanya orang yang botak itu cepat mengambil keputusan. Allah, ini sekadar apa namanya? Ya demikian dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah satu aib. Dan orang Arab memang banyak yang rambutnya cepat apa? Cepat rontok bagian depan. Saya ketemu beberapa orang yang rambutnya rontok cepat depan, rata-rata pintar. Rata-rata apa? Pintar. Antum ada yang begitu? Jangan sedih. Baik, jadi Umar asla. Kemudian bahkan disebutkan syadidas salah, sangat botak dari depan. Selain tinggi disebut jasiman, beliau tubuhnya besar. Tubuhnya besar. Baik. Adapun keutamaan beliau Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi dan Hakim dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab." Kalau seandainya ada nabi setelahku, tentu dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tentu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idz qala, ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi berkata, "Baina ana naimun ra'aituni fil jannah." Ketika aku sedang tidur, aku lihat dalam mimpiku aku berada di surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasr. Tiba-tiba aku melihat ada sebuah istana, di sampingnya ada seorang wanita bidadari sedang berwudu. Fakultu, aku bertanya kepada orang-orang, itu siapa itu? Liman hadzal qasr? Ini istana milik siapa di surga? Ada bidadari yang sedang berwudu di samping istana. Faqalu li Umar. Mereka berkata, ini istana milik siapa? Umar. Fadzakartu ghairatahu fawallaitu mudbiran. Rasulullah SAW ingin masuk. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah ingin masuk, ingin menjelaskan tentang istana yang Allah siapkan untuk Umar. Karena Rasulullah sekarang sudah di surga, tapi dalam mimpi. Tapi kita tahu mimpi para nabi adalah hak. Maka Nabi ingin masuk, ingin menjelaskan tentang sifat istana Umar, tapi Nabi ingat Umar adalah orang yang pencemburu.
Itu ada bidadari di luar, nanti bidadari di dalam. Itu kan bidadari milik Umar. Sehingga kata Rasulullah, "Fadzakartu ghairatahu fawallaitu mudbiran." Ya, aku pun mengingat tentang ingat kecemburuan Umar, pencemburu, maka aku pun tidak jadi masuk. Fabaka Umar, ketika mendengar itu Umar pun menangis. Berarti Umar pasti mau surga enggak? Pasti. Rasulullah bilang ada istananya lagi, sampingnya ada bidadari berwudu. Bukan bibi pembantu, enggak ya, bidadari. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Alaika agar ya Rasulullah?" Apakah aku cemburu kepadamu ya Rasulullah? Kata Umar, "Enggak ada masalah, masuk aja ya Rasulullah." Masuk aja. Rasulullah enggak jadi masuk, jadi enggak jadi cerita. Dalam riwayat tadi, fa aradtu an adkhulahu, aku ingin masuk. Tapi enggak jadi. Ya. Umar dengan begitu adabnya menangis dan mengatakan, tidak perlu ragu ya Rasulullah. Artinya apa yang untukku juga untukmu. Silakan masuk aja dalam istana tersebut. Tapi Rasulullah SAW tidak jadi masuk. Jadi menunjukkan bahwasanya Umar adalah seorang yang pencemburu, dan sifat pencemburu adalah sifat yang baik, sifat yang mulia. Seorang cemburu dengan istrinya, ketika dia cemburu terhadap wanita kekasihnya, maka dia akan benar-benar menjaga kekasihnya, tidak membiarkan istrinya telepon sana telepon sini sama lelaki lain, tidak membiarkan istrinya berketawa ketiwi sama lelaki lain, tidak membiarkan istrinya keluar begitu saja sambil mungkin tersingkap sebagian auratnya. Tidak ingin, misalnya intinya dia cemburuan. Tidak ingin keindahan istrinya dilihat oleh orang lain. Ya. Sifat mulia, sifat dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu bersabda, "Baina ana naimun idh ra'aitu qadahan utitu bihi fihi laban." Ketika aku sedang tidur, dalam kondisi tidur aku bermimpi bahwasanya aku melihat ada secangkir susu dihadirkan kepadaku. Fasyaribtu minhu hatta inni la arar riya yajri fi adfari. Aku pun minum susu tersebut, minum sampai aku melihat rasa kenyang dari air susu tersebut, sampai kenyang tersebut aku lihat di kuku-kukuku. Artinya benar-benar Rasulullah minum banyak sampai seakan-akan mengalir seluruh ke tubuhnya sampai ke kuku-kuku beliau. Thumma a'taitu fadli Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian masih ada sisanya, aku berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Rasulullah minum, sisanya ke siapa? Umar. Qalu, maka orang-orang bertanya setelah Rasulullah menceritakan mimpinya, "Fama awwal tadzalika ya Rasulullah?" Apa takwil, tafsir mimpi tersebut ya Rasulullah? Susu itu maksudnya apa? Kata Rasulullah SAW, al-ilmu, susu tersebut maksudnya adalah apa? Ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang tadi juga, yang tentang istana juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya Umar mulia karena disebutkan dia memiliki ilmu yang banyak, dan ilmu tersebut bersumber dari siapa? Rasulullah. Karena diambil dari cangkir yang sama. Bahkan bekasnya siapa? Sisanya Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Umar adalah sesuai dengan ilmu siapa? Nabi SAW. Oleh karenanya Umar radhiyallahu taala anhu muwaffaq, sering diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti akan kita sebutkan beliau berapa kali punya ide disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah 6 perkara, ada yang menyebut sampai 8. Nanti akan kita sebutkan di antaranya. Kemudian dan nampaklah ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Ibnu Hubairah, saya bacakan, fihi ma yadullu ala anna Umar kana fi jami' af'alihi muwaffaqan. Ketika Rasulullah menafsirkan bahwasanya susu yang dia minum dari cangkir yang sama diminum juga oleh Umar, bahkan dari sisa yang kena bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada Umar bin Khattab, menunjukkan bahwasanya seluruh perbuatan Umar diberi taufik, pas, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa fadli su'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia minum bekas dari minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa adharahu fi wilayatihi, dan nampak ketika beliau berkuasa. Nampak kecerdasan beliau, nampak ketakwaan beliau, nampak zuhud beliau, semuanya nampak dalam masa pemerintahan siapa? Umar. Persia ditaklukkan secara total, Syam ditaklukkan direbut dari Romawi, ya. Maka itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Tapi hadis berikutnya tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang juga dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kata dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana na'imun ra'aitun nasa uridu alayya wa alaihim qumusun." Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dipaparkan di hadapanku dan mereka memakai jubah, memakai komis. Faminha ma yablughu sudiyya, di antara mereka ada yang gamisnya sampai di dada mereka, sampai di sudi itu ini laki-laki ya. Wa minha ma yablughu duna dzalik, di antaranya ada yang lagi lebih di bawah gamisnya. Wa uridha alayya Umar bin Khattab, tiba-tiba di hadapanku ada Umar bin Khattab wa alaihi qamisun yajtarruhu, ternyata Umar bin Khattab gamisnya panjang sampai menggeret di tanah. Ya, isbal sampai menggeret di mana, di tanah, sampai ketika Umar berjalan tergeret-geret di tanah. Para sahabat bertanya, qalu fama awwaltahu ya Rasulullah, apa takwilnya wahai Rasulullah tentang gamis tersebut? Qala ad-din, kata Nabi, maksudnya gamis itu adalah lambang daripada agama. Artinya agama Umar luar biasa karena panjang sampai asarnya ada jejaknya. Kata An-Nawawi rahimahullahu taala, qala ahlul ibarah, berkata ahli tafsir, al-qamis fi an-naum ma'nahu din. Kalau gamis dalam mimpi maknanya adalah agama. Wa jarruhu yadullu ala baqai atharihil jamilah wa sunanihil hasanah fil muslimin ba'da wafatihil yuqtada bihi. Dan sikap Umar yang berjalan sambil menggeret-geret gamisnya di tanah menunjukkan bahwasanya asarnya yang indah, dampak-dampak dari peninggalan-peninggalan Umar bin Khattab yang indah dari pemerintahannya, dari ilmunya yang tersebar di kaum muslimin setelah wafat beliau agar bisa ditiru oleh kaum muslimin. Banyak risalah tentang kepemimpinan Umar, tentang risalah tentang politik Umar, tentang ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Taib, hadis berikutnya juga riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, "Ista'adzana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Umar ketuk pintu minta izin untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu niswatun min Quraisy yukallimnahu wa yastakthirnahu aliyatan aswatuhunna. Ketika itu ada para wanita dari Quraisy, maksudnya istri-istri Nabi. Lagi ngomong sama Nabi, kemudian minta tambahan, ada mungkin yastakthirnahu, saya Allah alam apakah minta tambahan atau banyak ngomong di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aliyatan aswatuhunna. Suara mereka agak tinggi. Istri Nabi suaranya agak tinggi di hadapan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala sautihi, mengalahkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sta'dzana Umar bin Khattab, ketika Umar bilang assalamualaikum, qumna fabadarna hijab, mereka langsung ambil hijab. Fa'adzina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan Umar masuk. Fadakhala Umar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhak, Umar pun masuk, Rasulullah sallallahu pun tertawa. Faqala Umar, adhakallahu sinnak ya Rasulullah. Semoga Allah membahagiakan engkau ya Rasulullah. Kenapa ketawa? Intinya kenapa ketawa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jelaskan kenapa dia ketawa. Ajibtu min haula illati kunna indi. Saya heran lihat itu perempuan-perempuan yang tadi di sisiku. Falamma samina sautaka ibtadarnal hijab. Ketika dengar suaramu langsung mereka sembunyi langsung masuk ke hijab, ya takut. Langsung gelisah. Faqala Umar, fa anta, jadi mereka segan sama Umar. Kata Umar, fa anta haqqu an yahabna. Ya Rasulullah, engkau yang lebih berhak untuk mereka segan kepada engkau daripada aku. Kemudian Umar berkata kepada istri-istri Nabi, ya aduwatin anfusihinna, atahabnani wala tahabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai musuh-musuh jiwa mereka. Apakah kalian segan kepada aku dan kalian tidak segan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka jawab, "Na'am, iya." Anta afadh wa aglaz min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau lebih kasar, lebih keras suaramu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mikir Rasulullah ngomong tadi mereka tetap keras, begitu assalamualaikum Umar mereka kabur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata setelah itu, "Ihan ya Ibnul Khattab. Walladzi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitan salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghaira fajjik." Tidaklah syaitan melihat engkau melewati suatu jalan kecuali syaitan akan cari jalan yang lain. Subhanallah, luar biasa Umar bin Khattab. Ini dalil bahwasanya syaitan tidak ada yang berani goda siapa? Umar. Karena kalau Umar jalan syaitan pada kabur.
Beda kalau sebagian kita jalan, setan malah mendekati. Malah mencoba pertemanan dengan kita. Setan bikin pertemanan terus kita accept, kita terima pertemanan tersebut. Tapi kalau Umar bin Khattab jalan, setan kabur. Setan kabur, bukan cuma sembunyi, kabur dari jalan yang ditempuh oleh Umar. Seharusnya menunjukkan setan tidak bisa menggoda Umar. Seharusnya demikian. Tapi ini tidak melazimkan Umar maksum ya. Karena kesalahan bisa jadi dari bisikan setan, bisa juga dari kesalahan sebagai sifat manusia yang melakukan apa? Kesalahan. Tapi intinya Umar tidak digoda oleh setan. Karena setan kabur kalau melihat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala, luar biasa. Kemudian di antara keutamaan Umar diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallamuna min ghairi an yakun anbiya. Dahulu pada orang-orang sebelum kalian dari kalangan Bani Israel ada sekelompok orang yang Allah berbicara dengan mereka, yukallamun itu diajak bicara, diberi ilham oleh Allah, tapi mereka bukan nabi. Fa iyyakum min ummati minhum ahadun fa Umar. Kalau ada seorang dari umatku yang seperti mereka, maka dialah Umar. Dialah Umar. Dalam riwayat yang lain, laqad kana fima qablakum minal umami muhaddatsun. Sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada sekelompok orang yang muhaddatsun, yaitu diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyakum fi ummati ahadun fa innahu Umar. Kalau ada yang seperti itu di kalangan umatku, maka dia adalah Umar. Itu diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bukan seorang nabi. Ya. Maksudnya apa? Mulham, diberi ilham. Ya. Huwa rajulus sadiqudz dzan. Seorang yang persangkaannya tepat. Wa huwa man ulqiya fi rawi syai'un min kibalil mala'il a'la. Dia seperti seorang yang di hatinya dibisikkan sesuatu oleh para malaikat. Ya. Maka seakan-akan ada yang mengajak dia berbicara. Ini pendapat sebagian ulama, makna dari muhaddatsun itu diajak bicara oleh malaikat atau diberi ilham melalui perantara malaikat, namun mereka bukan nabi. Oleh karenanya, dalil akan hal ini Umar, seperti saya katakan tadi, berapa kali punya ide kemudian disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Umar berkata, "Wafaqtullaha fi thalath." Aw wafaqani Allah fi thalath. Aku menyepakati Allah dalam 3 perkara, atau Allah menyepakatiku dalam 3 perkara. Di antaranya kata Umar, qultu ya Rasulullah, law ittakhadhta min maqami Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau jadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat? Maka Allah turunkan firman-Nya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah dari makam Ibrahim sebagai tempat salat. Ini idenya Umar kepada Nabi. Ternyata Allah turunkan ayat. Kemudian juga di antaranya yang kedua, qultu ya Rasulullah, yadkhulu alaikal barr wal fajir. Falau amarta ummahatil mu'minin bil hijab. Dulu belum ada hijab dulu, orang masih tidak pakai jilbab. Kata Umar, ya Rasulullah, Umar kan pencemburu. Dia bilang, Rasulullah, rumahmu nanti ada yang masuk, orang yang baik, orang yang buruk. Seandainya kau suruh istri-istrimu pakai hijab. Fa anzalallahu ayatal hijab. Maka turunlah ayat tentang apa? Hijab. Idenya Umar disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa balagani mu'atabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dha nisaihi. Sampai kabar kepadaku Nabi menegur sebagian istri-istrinya. Fadakhaltu alaihinna, maka aku pun menemui istri-istri Nabi tersebut yang ditegur oleh Nabi. Faqultu inintahaitunna aw la yubaddilannallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam min khairan minkunna. Hendaknya kalian berhenti dari berbuat kesalahan kepada Nabi. Kalau tidak, Allah akan gantikan istri yang lebih baik daripada kalian. Sampai salah seorang istri Nabi datang berkata, ya Umar, ma fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'dhu nisa hatta ta'idhuhunna anta. Wahai Umar, maksudnya kenapa ikut campur urusan keluarga kami? Nabi cukup memberi nasihat sama kami. Kenapa? Apa tidak cukup nasihat Nabi kepada kami sampai kau ikut-ikut nasihatin kami? Tahu-tahu turun firman Allah sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin. Seandainya Rasulullah menceraikan kalian, bisa jadi Allah gantikan kalian dengan istri yang
yang lain. Dan lebih baik daripada kalian. Yang muslimat, yang qanitat, yang taat dan seterusnya. Perkataan Umar, aku menyepakati Allah dalam 3 perkara atau Allah menyepakatiku dalam 3 perkara ini, ternyata bisa jadi Umar ketika menyampaikan tersebut kepada Anas bin Malik ternyata ada kesepakatan yang lain lagi. Ya, seperti dalam masalah salat terhadap orang munafik. Ya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, maka datanglah putranya Muslim. Ya Rasulullah, tolong saya minta bajumu untuk kain kafan ayahku. Maka Rasulullah SAW kasih gamisnya. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul dia munafik tapi KTP-nya Islam, gampangannya. Zahirnya dia seorang apa? Muslim. Jadi Rasulullah berharap dia bisa dimuamalahi mayatnya seperti mayat seorang Muslim. Maka Rasulullah kasih bajunya untuk, padahal musuh Nabi, tapi Nabi pemaaf, Nabi kasih bajunya untuk kain kafannya. Kemudian dia minta agar Rasulullah menyolati bapaknya. Maka Rasulullah SAW mengatakan iya. Maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk sholat jenazah. Ketika Rasulullah mau sholat, datang Umar. Ya Rasulullah, ini orang munafik, jangan sholat. Kata Rasulullah, bukankah Allah berfirman, ya, in tastaghfir lahum istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Umar ingatkan Nabi, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman kalau orang munafik itu kau minta ampun kepada mereka atau tidak sama saja. Kau minta ampun buat mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Kata Nabi, Allah memberi pilihan. Minta ampun atau tidak minta ampun. Artinya masih ada boleh memberi ampun atau tidak minta ampun. Dan sebagian ulama mengatakan Nabi masih berharap siapa tahu dia bisa diikutkan dengan hukum kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW pun salat jenazah. Allahu Akbar. Padahal Umar sudah. Akhirnya turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Allah turunkan ayat membela Umar. Jangan kau salatkan jenazah orang-orang munafik. Di sini Umar lebih tepat, Allah setuju dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Umar menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat. Yang kelima, seperti dalam kisah Usara Badrin. Ketika di perang Badar, maka banyak tawanan, orang-orang musyrikin ditawan oleh kaum muslimin. Maka diskusi, apa yang kita lakukan dengan tawanan-tawanan ini? Umar mengatakan, ya Rasulullah, kita bunuh mereka. Kita bunuh mereka. Mereka ini bersama Abu Jahal tadinya, intinya kita bunuh mereka aja. Biar saya datang ke kerabat saya yang terdekat dari tahun tersebut, saya penggal. Abu Bakar pergi ke kerabat terdekat, penggal. Seperti itu. Ali pergi ke kerabat terdekat, penggal. Kita penggal aja. Namun Nabi dan Abu Bakar milih enggak, kita terima fidyah. Tebusan. Ya. Terima tebusan. Akhirnya itu yang dijalankan, kemudian turun ayat menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayatnya maka lin nabi ayyakun lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak pantas bagi Nabi punya tawanan kecuali sampai banyak kemenangan, ya. Jadi kemudian Nabi dan Abu Bakar pun menangis. Umar pun datang mengatakan, ya Rasulullah dan Abu Bakar, kenapa kalian menangis? Kabarkan kepada kalian menangis. Kalau enggak aku ingin ikut menangis bersama kalian berdua. Ternyata Allah menurunkan ayat membela siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu luar biasa, mulham, muhaddath, sehingga banyak ide-ide dia disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, wudi'a Umar bin Khattab ala saririhi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diletakkan di atas tempat tidurnya ketika dia ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya. Fatakannafahu an-nas yad'un wa yuthnun wa yusallun alaihi qabla an yurfa. Maka orang pun datang memenuhi, sudah meninggal di atas sebelum diangkat untuk dibawa ke kuburan. Orang datang mendoakannya, memuji Umar. Wa ana fihim, dan aku di antara orang yang hadir di jenazah Umar bin Khattab. Falam yaru'ni illa birajulin qad akhadha bimankibi min wara'i. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan seorang yang megang pundakku. Faltafattu ilaihi fa idza huwa Ali. Ibnu Abbas ahlul bait bukan? Ahlul bait. Ibnu Abbas sepupunya Nabi. Ibnu Abbas anaknya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi, punya anak namanya Ibnu Abbas, dan sampai sekarang keturunan mereka masih ada ahlul bait.
Tapi dari Bani Abbas. Saya punya teman Ahlul Bait tapi dari jalur Bani Abbas, bukan dari zuriyah Nabi, bukan dari Hasan Hussein, tapi dari jalur Abdullah bin Abbas. Kemudian aku dikagetkan dengan seorang yang memegang pundakku. Faltafattu ilaihi, aku melirik kepadanya, ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib, mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatarahama ala Umar, maka Ali pun mendoakan Umar dan mengatakan rahimakallah. Wa qala ma khallaftu ahadan ahabba ilayya an alqallaha bimithli amalihi minka. Aku tidak pernah meninggalkan seorang pun yang aku berharap meninggal punya amal seperti dia kecuali engkau ya Umar. Artinya Ali berharap kalau meninggal punya amal seperti siapa? Umar. Berarti hebat dong Umar. Ali saja ingin seperti punya amal seperti apa? Umar. Wa imullah in kuntu la adhunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibaiki. Demi Allah aku menyangka Allah akan menjadikan engkau bersama kedua sahabatmu. Siapa maksudnya? Rasulullah dan Abu Bakar. Makanya Umar dikuburkan di samping siapa? Abu Bakar. Wa dzaka anni kuntu aktsir asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kenapa aku sering kali mendengar Rasulullah sallallahu berkata, "Ji'tu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Wa dakhaltu ana Abu Bakar wa Umar. Aku masuk suatu kampung bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sering ngomong begitu, cerita. Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk suatu kampung bersama Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu ana wa Abu Bakar Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Sering Rasulullah SAW menyebut hal tersebut. Ya. Fa in kuntu la arju an yaj'alaka Allahu ma'ahuma. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu bersama mereka berdua. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Ya. Maka ini bantahan telak kepada orang Syiah yang menganggap Ali membenci siapa? Umar. Ini yang menceritakan Ali, yang menceritakan perkataan Ali Ibnu Abbas. Semuanya Ahlul Bait. Semuanya Ahlul Bait. Ini berarti mereka saling mencintai. Buktinya Ali adalah mertuanya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering berdoa, Allahumma arzuqni syahadah fi sabilik wal mauta fi baladi rasulik. Sering berdoa. Ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid dan matinya di negeri nabimu, yaitu di Madinah. Umar ingin mati syahid tapi di Madinah, dan itu sulit ketika itu Islam lagi jaya-jayanya. Namanya kalau mati syahid ya harus keluar dari kota Madinah perang, baru mati di luar kota. Tapi Umar doanya, saya ingin mati syahid tapi di mana? Madinah. Sampai ada salah seorang putrinya mengatakan, kok bagaimana caranya? Namanya kalau ingin mati syahid pasti di luar kota Madinah, entah melawan Persia, entah melawan Romawi, tapi Umar berdoa begitu. Saya ingin mati syahid di kota Madinah. Dan Allah kabulkan. Datang Abu Lu'lu'ah al-Majusi kemudian menikam siapa? Umar, mati syahid. Sedang salat subuh, ditikam. Penakut Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Tidak berani berduel dengan Umar. Umar lagi salat baru ditikam. Orang Syiah mengatakan sang pemberani Abu Lu'lu'ah al-Majusi, bukan sang pemberani, pengecut. Kalau jagoan habis sholat baru duel. Ini. Tapi Allah kabulkan doanya mati syahid. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan akan keutamaan Umar, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi setelah Abu Bakar. Ketika Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah yang paling aku cintai. Kemudian kata Amr bin As, minar rijal, laki-laki yang paling kau cintai, abuha, ayahnya. Summa man, summa Abu Umar. Summa man, summa Utsman. Summa man, fadzakara rijalan. Kemudian menyebutkan beberapa lelaki. Akhirnya saya berhenti bertanya, saya khawatir saya yang paling terakhir. Kata Amr bin As. Jadi Amr bin As tanya begitu karena dia lihat Nabi perhatian sekali sama dia. Dia baru masuk Islam, dijadikan pemimpin perang. Dipanggil ya Amr, saya ingin kau jadi pemimpin perang supaya kau dapat ghanimah. Kata Amr bin As, baru beberapa bulan masuk Islam, baru mu'allaf beberapa bulan. Sudah dijadikan pemimpin perang, anak buahnya ada Abu Bakar, ada Umar, anak buahnya ada Muhajirin kaum Ansar. Dia baru masuk Islam beberapa bulan. Ya Amr, sini saya ingin kasih kau dapat ghanimah. Kata Amr, saya masuk Islam perang bukan untuk cari ghanimah. Kata Rasulullah SAW, ni'mal malu salih li rajulis salih. Sungguhnya harta yang terbaik adalah jika dimiliki oleh orang yang saleh. Itu kau punya harta biar kau bersedekah biar. Makanya Amr merasa diperhatikan oleh Nabi. Saking diperhatikan oleh Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, siapa sih lelaki yang paling kau cintai?"
Maksudnya dia harap Nabi bilang kamu, tapi ternyata enggak. Abu Bakar, Umar, terus kok enggak disebut-sebut? Saya berhenti aja nanya. Saya khawatir saya terakhir, kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada orang yang bukan yang paling beliau cintai pun beliau perhatian. Kalau bahasa kita Amr bin As GR apa? GR. Itu menunjukkan akhlak Nabi yang luar biasa. Dia jujur, dia cerita hadis tersebut. Dan di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW naik di atas gunung Uhud, tiba-tiba irtajafa Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Rasulullah SAW mengatakan, uskun ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun, wa siddiqun, wa syahidan. Wahai gunung Uhud, diamlah engkau. Sungguhnya yang berada di atasmu adalah seorang nabi, yaitu Rasulullah SAW, wa siddiq, yaitu Abu Bakar as-Siddiq, wa syahidan, yaitu Umar dan Utsman. Dan benar kedua-duanya mati apa? Syahid. Keduanya mati syahid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kreasinya dalam pemerintahannya. Nanti akan disebutkan dalam pemerintahan beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Sami'tu Umar bin Khattab yauman wa qad kharajtu ma'ahu." Aku mendengar Umar satu hari dan aku sedang keluar bersama dia, hatta dakhala ha'itan. Kemudian dia masuk dalam sebuah kebun. Kemudian aku mendengar dari luar, sami'tuhu yaqul wa bainahu jidar. Ada dinding antara aku dengan dia. Umar di dalam. Tapi saya dengar Umar berbicara ketika dia sedang sendiri. Wa huwa fi jawfil ha'id, dia di tengah-tengah kebun. Dia berkata, Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, bakhin Umar, Amirul Mukminin, wallahi bunayyal Khattab, wahai anak kecilnya si Khattab. La tattaqiyanna Allah, hendaknya kau wahai Umar bertakwa kepada Allah, Allah yu'adzibannaka, atau Allah akan mengadabmu. Dia ngomong sendiri. Umar, jangan terpedaya dengan panggilan Amirul Mukminin. Bertakwalah engkau kepada Allah, kalau tidak Allah akan benar-benar mengadabmu. Dia ngomong sendiri. Kemudian Umar juga pernah berkata, ahabbun nasi ilayya man rafa ilayya uyubi. Orang yang paling aku cintai, orang yang menyampaikan kepadaku aib-aibku. Untuk dirubah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya ketika Umar sebelum meninggal, orang-orang datang memujinya. Sampai ada seorang muda memujinya. Engkau begini ya Umar, engkau begini. Kata Umar, kafafan lali wala alayya. Semua pujian itu saya berharap saya impas. Saya penting bertemu dengan Allah dalam kondisi apa? Impas. Dia tidak bilang, oh memang saya begitu, memang saya begitu. Tidak. Tidak ada ujub dalam hati Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun betapa banyak kejayaan yang telah beliau capai dalam masa pemerintahan beliau. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.